Halo, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja ketika mampir di video ini ya. Ini untuk energi zodiak Libra, Sun, Moon, dan Rising periode 16 sampai 31 Agustus 2020. Energi kehidupan, keuangan, dan pekerjaan. Cek energi zodiak Moon dan zodiak Rising kamu di channel ini juga yang saya post dengan periode yang sama. Jika apa yang saya bacakan pada video ini nggak cocok untuk kamu, bijaklah dalam menyikapi informasi, ambil sisi positifnya dan buang negatifnya. Yang baru bergabung jangan lupa di subscribe channel ini, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa like, komen. Jangan skip video ini, tonton terus dari awal sampai akhir agar kamu nggak ketinggalan pesan penting yang akan saya sampaikan dan bacakan pada pembacaan kartu tarot ini. Jangan lupa di follow juga Instagram Crystal Tarot Indonesia. Yang ingin personal reading ada alamat ID line dan nomor WhatsApp di deskripsi video ini. Oke, kita lihat untuk Libra. Kartu pertama sudah jumping. Peace. Bagus ya. Damai. Sejahtera. Tentram. Saya sih mengartikan peace itu begitu ya. Jika damai maka ada ketentraman, akan ada ketenangan dan kenyamanan. Kita lihat lagi energi dari Libra lebih dalam. Libra periode 16 sampai 31 Agustus 2020. Kehidupan, keuangan, dan pekerjaan. Queen of Cups. Ini yang kedua ya, tadi Three of Wands. Dan yang ketiga di sini ada Nine of Swords. Knight of Wands. The World. Dua kartu jumping, dua-dua saya ambil. The Emperor dan Age of Cups. Dan di sini di bottom of the deck-nya ada Age of Wands. Oke, untuk Libra terkait energi general kamu di sini peace, damai. Akan ada komunikasi, akan ada kabar baik. Komunikasi kamu dengan seseorang di sini akan lebih intens, lebih sering, entah itu melalui chatting atau memang ketemuan di sini ya. Karena ini energinya general, cocokkan dengan kamu fokusnya kemana, apakah pada percintaan, kehidupan kamu, atau karir atau keuangan kamu. Intinya dalam Age of Wands ini adalah tindakan yang kamu lakukan dan ini mendapatkan kecocokan antara kamu yang sedang berkomunikasi dengan seseorang. Ada chemistry yang dapat dan semakin asyik aja kalau didalami dan dibawa ke dalam keseharian kamu. Oke. Dan di sini ada Queen of Cups, Three of Wands. Tapi saya merasakan di sini kamu sedang memulai komunikasi dengan seseorang yang pernah hadir di dalam kehidupan kamu. Entah ini terkait dengan bisnis, maka kamu berkaitan dengan rekan kerja lama kamu, rekan bisnis lama, atau di sini teman kerja yang lama. Atau kamu di sini sedang mencoba untuk menjalin komunikasi dengan seseorang
yang sangat ahli pada bidang bisnis, bidang pekerjaan, bidang kegiatan yang sedang ingin kamu selami saat ini. Queen of Cups ini berbicara tentang bagaimana kamu bisa melepaskan rasa penasaran di dalam hati kamu. Karena terjawabnya apa yang kamu pikirkan, apa yang menjadi unek-unek di dalam pikiran kamu dengan komunikasi ini. Dan Three of Wands serta Nine of Swords. Oke. Iya, kamu merasa memang membutuhkan seseorang yang bisa memberikan kamu infus positif, saran positif, pembimbing, ataupun juga pengarah. Hanya saja ada sesuatu dari diri kamu yang memang harus kamu runtuhkan dulu agar kamu bisa benar-benar menyerap bimbingan atau saran dari seseorang ini atau dari situasi ini ya. Di sini ada The Emperor. Libra, kamu sepertinya apatis dalam periode ini. Kamu ngerasa, hey, saya itu lebih mengerti tentang situasi ini loh. Kalau kamu memberikan informasi dan memberikan saran kepada saya, kayaknya nggak cocok karena saya yang lebih berpengalaman. Nah, di sini sikap kamu. Ada sikap kekakuan kamu, sikap yang kurang fleksibel untuk menerima saran. Apatis kamu ya. Karena memang benar kamu berada di posisi ini. Kamu sebagai pemimpin misalnya, The Emperor ini adalah pemimpin. Ya. Ketika karyawan kamu misalnya, anak buah kamu memberikan saran kepada kamu, di sini kamu tepis, hey, saya pimpinan, saya yang lebih mengerti. Yang seharusnya kartu ini mengarahkan, memberikan saran kepada kamu, kamu dengerin. Karena bisa saja saran yang diberikan oleh seseorang itu adalah pesan yang memang ingin disampaikan yang Maha Kuasa atau universe, tidak langsung kepada kamu, tetapi melalui seseorang kepada kamu. Misalnya terkadang kita mendengarkan bahasa anak kecil ya, anak kecil yang menyampaikan kepada kita, kamu kok pakai baju koyak sih. Koyak itu bahasa Medan ya, jadi kalau bahasa Jakarta atau bahasa yang ada di kamus itu robek. Nah, kamu kok pakai baju robek-robek sih, ntar masuk angin. Nah, padahal setahu kita untuk yang feminin maskulin juga ada ya baju robek-robek. Nah, itu adalah tren. Tapi kalau di pandangan mata anak-anak itu kan seperti nggak wajar ya. Nah, bisa saja itu adalah pesan yang disampaikan yang Maha Kuasa atau universe kepada seorang anak untuk menyampaikan kepada kamu, nggak bagus pakai baju robek-robek. Lebih baik pakai baju yang wajar-wajar aja. Nah, seperti itu. Nah, ketika kembali lagi ya, itu tadi contoh dan kembali lagi pada situasi kamu ini, ada saran yang sesungguhnya itu tepat untuk kamu. Hanya saja karena sikap kamu yang ngerasa kamu itu tidak mesti mendengarkan nasihat dari seseorang seperti dia. Ini yang membuat kamu kehilangan sesuatu yang seharusnya kamu dapatkan. Bisa saja orang yang sering berkomunikasi dengan kamu itu ngerasa, oh ternyata kamu berkomunikasi dengan saya hanya karena ketika kamu butuh toh. Ketika saya di sini memberikan saran kepada kamu, kamu malah apatis. Jadi orang itu bisa saja menilai kamu sebagai seseorang yang ingin mengambil informasi atau yang ingin mendapatkan ilmu, tetapi ketika dia memberikan saran, kamu ngerasa nggak perlu. Saya hanya ingin kamu ajarin saya prosedurnya, tapi kamu nggak usah beri saran. Nah, seperti itu kekakuan kamu. Oke, untuk Libra lebih fleksibel saja, ya. Fleksibel kamu akan mendatangkan banyak informasi untuk kamu. Walau terkadang saran itu menekan atau menghantam ego kamu, nggak apa-apa. Terkadang memang ada ego dari diri manusia yang harus jatuh, yang harus runtuh, agar hal-hal positif bisa masuk. Ego adalah benteng tertinggi di dalam diri manusia yang membatasi energi positif untuk masuk. Dan ego bisa menjadi dinding di hati, juga di pikiran, di mata juga bisa.
Itu sebabnya banyak manusia yang hanya memandang sebelah mata, memandang hanya satu sisi, tidak memandang dari sisi global. Ya, semakin tinggi ego kamu, maka semakin sempitlah pikiran kamu. Ini untuk orang-orang yang lain yang menonton video ini, atau jika kamu Libra, cocok dengan apa yang saya sampaikan, maka ada hal-hal yang harus kamu terima. Ya, di sini. Terimalah masukan, terimalah infus-infus positif di sini. Oke, dan di sini iya ada pengabaian saya lihat di sini dengan Knight of Cups, Knight of Wands dan Nine of Swords. Mungkin kamu ngerasa pernah gagal dalam situasi ini, dan kegagalan kamu ini menjadi trauma, dan trauma ini menjadi pelajaran. Sehingga kamu ngerasa pelajaran kamu akibat trauma kamu adalah yang paling berat di dunia ini. Kamulah orang yang paling menderita ketika kamu mendapatkan masalah ini. Kamulah orang yang berada di posisi sebagai korban ketika masalah ini ada. Gak akan ada orang lain yang pernah di posisi kamu semenderita kamu. Ini yang menjadi benteng kekakuan jalan pikiran kamu Libra. Dan ada hal-hal yang harus kamu lurusin di sini, ya. Karena awalnya bagus dengan kartu Peace dan Age of Wands ini, komunikasi sudah mulai terjalin. Ya. Karena komunikasi ini terjalin, kamu sedikit lepas dan beban hati kamu lega, tentram. Hanya saja ketika menyentuh ego kamu di sini ngerasa nggak bener. Oke. Di sini ada the word. Ada penyelesaian dari itu semua. Bukan nggak ada solusi, ada. Dan penyelesaiannya ada pada kamu, kuncinya ada pada kamu. Oke. Di sini ada Ace of Cups. Nggak tahu nambah kartu satu lagi ya. Saya seharusnya ambil 6 kartu, tapi di sini yang muncul 7. Oke. Di sini kamu di akhir Agustus akan ngerasa kosong. Akan ngerasa ada sesuatu yang hilang di dalam diri kamu. Entah ini karena kamu ngerasa ego kamu udah runtuh, jadi kamu ngerasa ada sesuatu yang hilang di dalam diri kamu. Entah itu kepercayaan diri, entah itu seperti sikap yang sewajarnya harus kamu lakukan, tapi kali ini nggak kamu lakukan. Nah, jadi kamu ngerasa kosong dan ngerasa perlu mencari sesuatu untuk mengisi kekosongan hati kamu. Perlu mencari kepercayaan diri kembali. Karena kamu mengerti bahwa ego kamu yang sebenarnya itu sudah runtuh dan itu nggak bisa lagi dipergunakan, sehingga kamu mencari kepercayaan diri sebagai solusinya. Oke. Cocokkan dengan situasi yang kamu hadapi ya. Oke, untuk karir, pekerjaan dan bisnis di sini Libra, jika kamu sedang sering-seringnya atau rajin-rajinnya berkomunikasi dengan relationship atau bisnis, sepertinya kamu ditantang atau disarankan untuk lebih loyal. Mungkin ini terkait dengan kamu butuh dia. Three of Wands, kamu butuh dia sebagai rekan kerja, rekan bisnis, atau customer kamu misalnya ya. Ada yang harus kamu lakukan terkait dengan loyalitas. Traktir makan misalnya, belikan kuota misalnya ya, atau sekedar ajakan untuk nongkrong bareng, ngopi ya, seperti itu. Karena di sini jika kamu mengabaikan rekan kerja kamu, rekan bisnis kamu, atau relationship kamu akan dipandang sebagai seseorang yang pelit, atau seseorang yang nggak peduli, seseorang yang hanya mementingkan diri sendiri di sini. Mungkin dulunya kamu pernah berbuat ini, tetapi kamu malah nggak mendapatkan hasil yang setimpal ya, nggak pernah mendapatkan hal-hal yang lebih baik dari mereka. Nah, di sini kamu ditantang kembali untuk melihat fakta yang berbeda dari kehidupan kamu yang lalu. Situasinya mungkin hampir sama, tapi bisa saja faktanya nanti berbeda. Hasil akhirnya berbeda. Ini membuktikan bahwa nggak semua situasi itu akan berakhir dengan cerita yang sama. Oke, Libra.
Untuk keuangan, saya lihat di sini ya, ada hal-hal yang harus kamu lepaskan terkait dengan keuangan juga dan ketentraman kamu. Mungkin kamu akan mengeluarkan uang untuk melepaskan stres, frustasi. Kamu perlu entertain di sini Libra. Dan entertain ini mungkin kamu bisa lakukan dengan teman kamu atau dengan keluarga. Mana yang kamu anggap ini bisa menenangkan atau merelaksasi pikiran kamu. Atau jika kamu suka alam, kamu boleh camping misalnya atau pergi ke alam menghirup udara segar ya. Entertain itu adalah hiburan, dan hiburan itu bukan harus musik yang dan lampu kelap-kelip, enggak ya. Apa yang bisa menghibur diri kamu jika kamu melihat alam, melihat pemandangan, air, danau, kamu bisa terhibur, ya itu adalah hiburan, itu adalah entertain kamu. Jika kamu sukanya film horor dan kamu beli kaset atau nonton film horor di YouTube, itu juga hiburan. Pilih apa yang memang menghibur kamu untuk menenangkan situasi kamu. Karena di sini saya lihat ada traumatik juga, ada ketakutan. Takut kalau komunikasi kamu dengan orang ini akan berakhir, tapi kamu nggak tahu caranya bagaimana mempertahankan komunikasi ini untuk tetap terjalin. Ya, jadi situasinya memang ada pada kamu. Lebih fleksibel saja. Kamu akan bisa mengendalikan semuanya. Oke, Libra. Apa yang saya katakan ini adalah apa yang terlihat dan pesannya masuk begitu saja. Kalaupun ada yang saya sampaikan ini tidak cocok pada kamu, maka mungkin kamu cocoknya di energi moon atau energi rising kamu ya. Mohon maaf jika yang saya sampaikan ini mungkin sedikit nyentak ke hati kamu, tapi intinya ini untuk bimbingan kamu. Agar kamu paham apabila memang kamu berada di posisi ini dan outcome-nya seperti apa, keluarnya seperti apa, solusinya seperti apa. Oke, Libra? Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Saya melihat akan ada penyelesaian, hanya saja prosesnya di sini jangan mengabaikan. Itu aja kuncinya. Oke. Terima kasih. Saya pikir cukup sampai di sini. Salam hangat penuh cinta. Bye bye.